Isra wal Mi'raj. Rangkaian Isra Mi'raj yang membentuk karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban misi yang tidak ringan. Rintangan demi rintangan beliau alami dalam mendakwahkan ajaran Islam. Namun beliau sudah di-backing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan misi dakwahnya. Nabi pernah bersabda yang artinya, Allah telah membimbingku dengan bimbingan yang sempurna. Salah satu skenario cantik Allah dalam membimbing Nabi adalah ketika menjelang hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke kota kaum Ansor itu, Allah telah menempa Nabi dengan melalui perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan malam agung yang penuh hikmah. Tidak hanya itu, sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, Allah telah menempa Nabi dengan cobaan demi cobaan yang berperan penting dalam membentuk karakter tangguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum diisrokan, dalam berbagai kitab yang menjelaskan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisam, Rahik Al-Maktum karya Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, dan Sirah Nabawiyah Durus Ma'ibbar karya Mustafa As-Sibai. Kehidupan Nabi fase Mekah diwarnai dengan penuh tekanan dan penindasan. Tidak hanya itu, Nabi juga kehilangan orang-orang tercinta, tempat beliau mengadu dan melepas lelah. Sejak masih di kandungan ayah tercinta wafat, baru usia 6 tahun ibunda tercinta pergi. Usia 8 tahun sang kakek yang merawatnya dengan penuh kasih sayang juga meninggalkannya. Setelah itu disusul paman yang juga merawatnya penuh cinta. Lalu berikutnya kepergian Khadijah, istri tercinta, istri yang selalu menguatkan jika Nabi dalam keresahan, termasuk saat Nabi goncang. Didekap Jibril untuk menerima wahyu pertama. Para sejarawan kemudian menamai tahun kewafatan orang-orang tersayang yang silih berganti itu dengan nama tahun kesedihan, Amul Huzni. Beban Nabi Muhammad di Mekah bukan hanya dengan meninggalnya orang-orang tersayang, tapi juga penindasan demi penindasan oleh orang-orang Quraisy yang merasa terusik dengan agama baru yang dibawanya. Bahkan beberapa kali nyawa Nabi terancam. Rasanya tak sampai hati menceritakan detail kisah-kisah pilu itu. Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, sejarawan yang meraih juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah terbaik, sampai menuliskan judul khusus untuk model-model yang digunakan orang Quraisy dalam rangka melumpuhkan misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, dalam karya monumentalnya yang berjudul Rahik Al-Maktum, Syaifur Rahman juga membuat judul yang membahas beragam ekspresi penganiayaan yang dialami Nabi dan umatnya saat di kota Makkah. Sebagai contoh saja, dalam Rahik Al-Maktum dijelaskan bagaimana Abu Lahab, salah satu dedengkot musuh Islam yang paling kejam, ia selalu menguntit di belakang Rasulullah saat musim haji dan di pasar-pasar sebagai upaya mendustakannya. Lebih dari itu, Abu Lahab juga memukuli Rasulullah dengan batu sampai kedua tumit beliau berdarah. Tidak mau kalah dengan suaminya, Ummu Jamil, istri yang juga tidak jauh beda. Nakalnya, ia gemar mencaci, menyebar hak, menyulut api fitnah, serta mengobarkan perang, membabi buta terhadap Nabi. Ia juga pernah membawa duri dan memasangnya di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Al-Quran kemudian menjulukinya dengan Hammalah Al-Khatab, wanita pembawa kayu bakar. Ya Badrotin, ya Badrotin, min hasakul
Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi. Setelah masa-masa penuh cobaan Nabi lalui dan kesedihan demi kesedihan Nabi alami, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi waktu untuk refleksi dan rekreasi. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, pada peristiwa itu Nabi dipertemukan nabi-nabi terdahulu, diperlihatkan hal-hal gaib sampai pada puncaknya Nabi bertemu langsung dengan Robnya tanpa ada penghalang hijab. Dr. Ali Muhammad As-Sarlabi menjelaskan, setelah cobaan demi cobaan Nabi lalui, tibalah peristiwa Isra Mi'raj. Sesuai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memi'rajkan Nabi, memuliakannya atas kesabaran dan perjuangan yang telah ditempuhnya, bertemu dengan Robnya tanpa ada penghalang, melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat makhluk-makhluk selainnya, berkumpul dengan nabi-nabi yang lain dan menjadi imam salat bagi mereka. Ialah pemungkas para nabi-nabi. من حسى كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي. Hijrah ke Madinah. Setelah fase dakwah di Mekah selama 13 tahun dengan segala dinamikanya disertai peristiwa Isra Mi'raj, kiranya cukup waktu selama itu untuk membentuk karakter Nabi yang tangguh dalam mengemban misi risalah berikutnya di kota Madinah. Dr. Ali Muhammad As-Sarlabi menjelaskan bahwa selama fase dakwah di Mekah dengan penuh rintangan dan cobaan, kiranya semua itu telah membentuk karakter Nabi yang tangguh. Begitu pula orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam, waktu selama itu sudah membuat keimanan mereka kuat. Jumlah muslim yang semakin banyak membuat mereka kuat dan siap untuk melanjutkan dakwah di lingkungan baru Madinah. Dengan bekal pengalaman dakwah selama di Makkah, Nabi bersama orang-orang muslim lebih memiliki konsep yang matang. Meski tentu saja fase awal di Madinah pun banyak rintangan dan tantangan. Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri mengklasifikasikan 3 tahapan selama dakwah di Madinah. Pertama, tahapan yang warnai dengan suasana instabilitas, problem-problem internal dan serangan dari penduduk Makkah. Dua, tahapan gencatan senjata bersama para pemimpin kaum paganis yang diakhiri dengan peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ketiga, tahapan berbondong-bondongnya orang masuk Islam sampai Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itulah tadi karakter yang membentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semakin giat di dalam belajar tentang Isra dan Mi'raj tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.